Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti dengan NIM 21103031. Prodi saya yaitu Sosiologi. Saya akan mereview hasil jurnal saya dengan judul Memahami Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak. Latar belakang dari jurnal ini yaitu memperhatikan kondisi anak Indonesia sangat penting dilakukan, tak hanya karena kedudukannya yang strategi bagi masa depan bangsa atau human investment, namun juga karena keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki posisi sangat rentan dari berbagai kondisi yang tidak berdaya dan masih tergantung pada orang lain. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab terbesar dalam perlindungan anak diberikan kepada orang tua dan keluarga, sementara pemerintah lebih berposisi sebagai support atau pendukung. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu mengidentifikasi berbagai keluarga fungsi yang terkait dengan upaya perlindungan anak. Permasalahan dari jurnal ini yaitu keluarga mendapat tugas utama dalam perlindungan anak, karena keluarga anak itu lahir, tumbuh, dan berkembang. Melalui berbagai fungsi tersebut, keluarga diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab ini. Metodologi penelitian ini yaitu tulisan ini merupakan penelitian pustaka yang memusatkan perhatian pada berbagai konsep keluarga dan fungsinya. Kajian ini berangkat dari suatu cara pandang bahwa keluarga memiliki fungsi strategi dalam perlindungan anak. Keluarga tak hanya dapat memainkan fungsi mengatasi permasalahan anak, namun sekaligus dapat menjadi sarana mencegah munculnya permasalahan anak. Melalui berbagai fungsi keluarga dapat melakukan tanggung jawab utama dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi fungsi-fungsi keluarga yang terkait dengan perlindungan anak. Pada awal pembahasan akan dilakukan diskusi terkait konsep keluarga dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang fungsi-fungsi keluarga. Pembahasan diakhiri dengan diskusi tentang fungsi keluarga dalam perlindungan anak. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 3 fungsi keluarga yang dapat diidentifikasi yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu fungsi sosial, fungsi penempatan sosial atau identitas, dan fungsi perlindungan material dan emosi atau afeksi. Melalui fungsi sosial, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang bermutu. Melalui fungsi penempatan sosial atau identitas, anak-anak dapat menggunakan berbagai haknya untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan. Melalui fungsi perlindungan material dan emosi atau afeksi, anak dapat bertahan hidup dan mendapat perlindungan. Dengan ketiga fungsi tersebut, keluarga dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan atau hak-hak anak. Dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, permasalahan yang sering muncul adalah perilaku orang tua terhadap orang tua yang menyadari hak-hak anak, namun tak dapat memenuhi, dan orang tua tak menyadari hak-hak anak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dukungan dari negara sangat diperlukan, berupa program kebijakan pemampuan keluarga dari berbagai aspek, tak hanya aspek ekonomi, namun juga aspek pengetahuan, jaringan, dan berbagai fasilitas penunjang. Terdapat 3 fungsi keluarga yang dapat diidentifikasi yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu fungsi sosialisasi, fungsi penempatan sosial atau identitas, dan fungsi perlindungan material dan emosi atau afeksi. Melalui sosial, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang bermutu. Melalui fungsi penempatan sosial atau identitas, anak-anak dapat menggunakan berbagai haknya untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Dengan ketiga fungsi tersebut, keluarga dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan atau hak-hak anak. Dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, permasalahan yang sering muncul adalah perilaku orang tua terhadap orang tua yang menyadari hak-hak anak namun tak dapat memenuhi, dan orang tua tak menyadari hak-hak anak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dukungan dari negara sangat perlu berupa kebijakan dan kemampuan keluarga dari berbagai aspek, tak hanya aspek ekonomi, namun juga aspek pengetahuan, jaringan, dan berbagai fasilitas penunjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.